Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumidin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah SWT memberikan nikmat dunia kepada kita. Dan kita juga selalu bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah SWT memberikan kepada kita nikmat agama. Saya ingin memberikan tausiah singkat pada pertemuan kita pada saat ini. Ya, apabila seseorang ingin bahagia di dalam kehidupan dunia, bahkan kebahagiaan yang juga abadi di akhirat, maka dia mesti memiliki 3 sifat ini. Dan 3 sifat ini ya sesuai dengan keadaan manusia di dunia. Dan semua manusia akan menghadapi 3 keadaan ini tanpa terkecuali apakah dia orang muslim ataupun tidak. Kecil dia, besar, muda, tua, laki-laki, perempuan. Ya, semua manusia akan menghadapi 3 keadaan ini. Oleh sebab itu dia harus menghadapi 3 keadaan ini dengan 3 sifat. Yang mudah-mudahan inilah yang membuat dia akan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Keadaan yang pertama yang pasti yang dihadapi oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak akan mungkin dihindari. Karena ini merupakan takdir Allah, sunnah kauniyah. Yaitu mendapatkan nikmat. Bagaimana caranya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita bersyukur. Apapun yang kita dapatkan dari nikmat Allah, sekecil apapun apalagi besar, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan tambah. Maka apabila kalian kufur, aku akan azab kalian dengan azabku yang pedih. Ini menunjukkan bahwa syukurnya manusia terhadap nikmat yang Allah berikan, maka akan menambah. Nikmat dunia insya Allah akan Allah tambah terus. Apalagi kalau kita berbicara tentang nikmat agama, maka ketika bersyukur kita kepada Allah, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah pilih kita untuk menjadi orang yang saleh, yang baik, maka kita akan terus diberi Allah hidayah demi hidayah dan terus akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini harus ada selalu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur, jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita menggerutu, kita tidak senang, kita mendapatkan nikmat ini dan sesuai dengan keinginan kita, semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apapun yang kita dapatkan dari nikmat ini sedikit, banyak ataupun banyak, maka kita bersyukur dan kita tenang, hati kita tenang. Kemudian yang kedua adalah yang tidak bisa juga seorang itu terlepas dalam kehidupannya adalah ketika dia mendapatkan ujian, bala, musibah, malapetaka dan hal-hal yang menyakitkan. Bagaimana supaya hati kita ini bahagia, hati kita ini tentram dan kita menjadi orang yang tenang kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu dengan kesabaran. Sabar adalah kunci dari kita akan mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan gelisah. Kita akan mendapatkan hal-hal yang selalu mengganggu pikiran kita. Bahkan menyulitkan kita. Maka oleh sebab itu kita harus sabar. Apapun yang kita dapatkan daripada ujian, maka kita sabar. Maka yang kedua ini adalah apabila dirasakan oleh seseorang itu dia selalu bersabar terhadap ujian atau malapetaka yang tidak dia senangi, maka inilah yang akan membuat dia bahagia. Bahagia dia walaupun zahirnya dia miskin, dia tidak makan, dia dapat ini, atau dapat ujian, sakit segala macam, tapi subhanallah dia orang yang bahagia, tenang. Karena dia tahu semuanya itu dari Allah dan dia tahu akan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang tidak pernah juga terlepas dari diri manusia, ya, terkhusus kita kaum muslimin, kita pasti melakukan kesalahan yang dikenal dengan dosa.
Maka oleh sebab itu nggak ada manusia yang maksum di dunia ini kecuali para nabi dan rasul, kecuali nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, walaupun dia ulama besar sekalipun, maka dia pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia beristighfar karena dia tahu Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa manusia semuanya, apapun dosa mereka sebesar apapun. Sehingga dia bahagia, dia mengetahui adanya pintu Allah buka untuk dia akan mendapatkan keampunan. Maka ketika dia selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka dia betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat ketika diampuni oleh Allah dan akan masuk ke dalam surga. 3 inilah yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kita. Ketika mendapatkan nikmat, maka milikilah 3 sifat ini. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, malapetaka, sabar. Ketika melakukan perbuatan dosa, beristighfar. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi sifat kita yang selalu ada di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.